Seperti yang kita ketahui di sini tuh sangat ramai dengan industrinya. Seperti yang saya tahu adalah ada 3 industri yang dikembangkan di sini, yaitu nikel, emas, dan aspal. Nah, itu yang sangat terkenal di Kendari. Nah, hal itu menjadi salah satu potensi bagi para wisatawan, khususnya investor ya, untuk datang ke Kendari. Nah, satu kota kalau sudah ada industrinya yang ramai seperti itu otomatis akan mendatangkan wisatawan-wisatawan. Hari ini kita kedatangan tamu dari Mbak Andi Anggreni atau Andin. Kayaknya orang Bugis nih, Andin. Iya. Oh, Masya Allah, saya pikir bukan Jakarta. Tapi memang Mbak Andin ini adalah Corporate Assistant Manager of Business Development and Digital Marketing dari grup Sahid ya? Betul. Sahid Hotel dan Resort ya. Apa nih Corporate Assistant Manager ini pendeknya apa nih? Pendeknya gimana? Maksudnya ini kan orang kalau pikir Corporate Assistant Manager Kepanjangan ya. apa kepanjangannya maksudnya Biasanya sederhananya dibilangnya Business Development, BizDev, dan Digital Marketing. gitu. Iya. Oke lah. Jadi Pak Andit ini baru beberapa hari datang dari Jakarta dan beliau ini kebetulan ingin sharing tentang posisi dia dan tujuan-tujuan dia datang ke Kendari. Ayo nih, Mbak Andin. Halo. Saat berapa hari nih? Sebenarnya saya tuh di sini udah 15 hari loh, Mbak. Jadi lumayan lah ya, udah kelilingin kota Kendari. Kemudian yang paling enak adalah nyobain seafoodnya, itu enak banget. Ini Mbak Andin kan orang Bugis tuh, berarti Bugis. berarti orang tua mungkin di Makassar ya. Orang tua di sana. Ya, tidak terlalu jauh perbedaan antara Makassar dan Kendari. Ya, Iya, benar. ini kan sekarang dalam posisi mungkin sudah berapa lama nih kerja di Jakarta? Udah sekitar 6-7 tahun lah. Oke, jadi tujuan datang ke Kendari mungkin ingin melihat kondisi hotel yang sekarang menjadi grup saya, TSQ Hotel Sahid Aziza Syariah atau Hotel Iya, betul. Kendari. Betul. Hotel Aziza. Nah, Ya. apa nih yang membuat Mbak Aziza, Mbak Andin atau grup Sahid untuk masuk nih ke Kendari, membangun hotel Aziza ini dan menjadi hotel yang ada di Kendari. Apa nih yang menarik gitu? Oke. Jadi memang tujuan kami pertama kalinya ya kunjungan ke sini itu memang karena kami melihat ada potensi lah di kota Kendari. Nah, Kendari ini kan bisa dibilang satu kota yang sekarang udah jadi kota madya ya. Kota madya yang bisa dibilang itu sangat terkenal ya. Seperti yang kita ketahui di sini tuh sangat ramai dengan industrinya. Seperti yang saya tahu adalah ada 3 industri yang dikembangkan di sini, yaitu nikel, emas, dan aspal. Nah, itu yang sangat terkenal di Kendari. Nah, hal itu menjadi salah satu potensi bagi para wisatawan, khususnya investor ya, untuk datang ke Kendari. Nah, satu kota kalau sudah ada industrinya yang ramai seperti itu otomatis akan mendatangkan wisatawan-wisatawan seperti itu. Nah, itu menjadi salah satu potensi. Kemudian yang kedua yang kami lihat adalah potensi situasi dinamik ya dari perhotelan yang ada di sini. Saya lihat di sini udah ada beragam hotel juga. Kemudian memang mostly masih hotel lokal seperti itu. Namun kalau misalnya melihat dari potensi marketnya sendiri, itu bisa dibilang lebih dari 60 bahkan sampai 70% MICE. Yang dimana event-event itu yang diadakan di Kendari mostly dari meeting, exhibition, convention, tentu saja itu menjadi salah satu market utama justru yang mengisi hotel-hotel yang ada di Kendari. Nah, kenapa seperti itu? Karena setelah dilihat secara kalender event nasional, ternyata di tahun 2023 ini itu akan ada 60 event atau festival besar yang diadakan di Sulawesi Tenggara. Ya, Nah, ya itu kita melihat dari ini ya,
kalender nasional. Nah, kalau Sahid sendiri kan besarnya karena memang kita berasal dari Sahid Hotels Group ya. Kita memang kentalnya adalah dari mengangkat local culture, jadi budaya lokal dari masing-masing daerah seperti itu. Nah, kenapa kita memilih Kendari adalah karena Kendari itu memiliki 3 potensi tersebut tadi. Satu sebagai mais, di mana marketnya Sahid juga bisa dibilang 60-70% itu dari mais juga. Kemudian yang kedua, kita melihat potensi bisnis yang ada di sini yaitu industrinya. Kemudian yang ketiga adalah dengan event-event nasional tentu saja. Nah, potensi itu sih yang kita lihat sampai akhirnya Sahid itu kayaknya Kendari ini menarik nih kalau misalnya kita ikut bisa mengelola salah satu hotel di sini seperti itu. Sejarah berdirinya Aziza itu awalnya bagaimana tuh sampai dipilih gitu? Awalnya ini kita bangun di Kendari. Di Kendari, betul. Apa nih? Terus dia kan mengusung Aziza ini dikenal mengusung konsep Islam gitu, syariah Iya. kan. Kita masuk situ harus bawa kunika. Ya, pertanyaannya menarik, tapi sebenarnya itu semua pertanyaan dari klien-klien kami, apakah harus bawa buku nikah? Soalnya kalau sudah mau nikah sendiri tidak ada surat. Nggak bisa cari dulu buku nikah nih, Bu. Baik. Ya, oke. Kalau melihat dari historinya ya, kenapa bisa dari PT Aziza Syariah ini akhirnya memilih Sahid seperti itu. Nah, memang konsepnya hotel ini kan sebenarnya didirikan tahun 2019 pada waktu itu. Nah, memang dari pemilik, dari pihak owner itu memang mengusung konsep syariah. Kenapa? Karena melihat potensi market yang ada di Kendari ya, mostly mayoritas muslim seperti itu. Jadi beliau berpikir adalah ingin memberikan tempat yang nyaman, tentu saja bagi para muslim people dan juga untuk masyarakat sebenarnya sih, masyarakat luas. Kalau misalnya tempat yang safe buat mereka menginap itu di mana, akhirnya mereka mendirikanlah Hotel Aziza Syariah seperti itu. Nah, kenapa mereka akhirnya memilih Sahid? Karena kebetulannya Sahid ini punya brand syariah seperti itu. Jadi kita punya beragam brand di Sahid. Yang pertama adalah ada Sahid Collection, yang dimana konsepnya ini lebih kepada kayak heritage, hotel, luxury villa, resort. Nah, itu kategorinya Sahid Collection. Kemudian kita ada 2 brand yang kedua yaitu Sahid Hotels, di mana brandnya Sahid Hotels ini benar-benar mengusung konsep hotel bisnis. Seperti yang syariah, ada yang lebih ke experience, yaitu untuk leisure, Sahid Collection namanya. Kalau Hotel Aziza sih. Nah, Hotel Aziza ini kan ada 85 kamar. Ini adalah konsepnya tipenya macam-macam. Jadi kalau dari Aziza itu dia konsepnya karena hotel bisnis ya, tapi karena dia konsepnya mengusung konsep syariah, jadi dia masuk ke dalam kategori Sahid Hotels, tapi konsepnya syariah. Berarti ya, sehingga nama brandnya itu Sahid Syariah seperti itu. Nah, untuk tipe kamarnya sendiri kita mulai dari ada 6 tipe kamar, mulai dari deluxe room, kemudian ada eksekutif triple, di 3 bed di dalam 1 kamar, kemudian ada eksekutif quarto, jadi ada 4 bed. Ini khusus untuk market family, seperti itu keluarga yang punya 2 anak atau 1 anak, nah cocoknya di eksekutif room seperti itu. Kemudian ada tipe yang satunya lagi di atasnya itu ada namanya tipe junior suite seperti itu. Nah, junior suite itu luasnya agak luas daripada eksekutif room. Kemudian di atasnya ada Aziza Suite dan Sahid Suite yang paling tinggi. Yang paling tinggi ya? Iya. Itu dalam kamar ada kamar atau enggak? Nah, kalau tipe Sahid Suite itu sendiri sama Aziza Suite, dia sebenarnya konsepnya kurang lebih sama. Jadi ada kamar, kemudian dia ada living roomnya. Tapi dalam 1 kamar itu juga karena jumlah luas kamarnya lebih luas seperti itu. Iya. Jadi memang Kendari ini sebetulnya memang betul ada industri ya pertambangan. Iya, Mas. Memang banyak orang-orang luar yang kemudian ini menjadikan tempat untuk persinggahan ya. Jadi iya betul. Nah, karena itulah maka tadi saya tanya, karena banyaknya orang luar yang kesini dan kebanyakan itu orang luar negeri loh. Iya betul. Kita aja udah dapat market dari luar negeri juga.
Jadi kalau mereka nginap di syariah, misalnya membawa cewek nih, bukan? Oh iya, yang mengenai buku nikah tadi ya. Oke, sebenarnya kalau dari sisi konsep syariah, kan sebenarnya ada dua tuh. Konsep syariah itu ada dua, ada namanya hilal 1, ada namanya hilal 2. Nah, itu dari hilal 1 dan hilal 2 ini adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat mutlak dan tidak mutlak, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau dari sisi prosedur check-in ya konsepnya sama kayak hotel lain, yaitu dimana pada saat check-in menunjukkan KTP. Tapi bedanya kalau syariah adalah biasanya kita lebih concern ke status pernikahannya, seperti itu. Jadi biasanya yang dicek kalau pasangan ya kan tetap sih tamu yang datang itu yang diregistrasikan satu kamar. Biasanya kita cek kalau misalnya pasangan itu tulisannya pasti kawin, status kawinnya seperti status pernikahannya begitu. Tapi karena tim kita memang udah diedukasi ya, mereka itu udah tahu gesturnya kalau ini pasangan sama tidak, seperti itu. Jadi tanpa meminta buku nikah itu kita sudah bisa deteksi, oh ini pasangan, seperti itu. Sudah biasa. Iya, seperti itu. Tamu yang datang ya. Ya, sebenarnya juga kita nih konsepnya adalah syariah modern. Nah, jadi bisa dibilang adalah kita tetap memenuhi syariat Islam ya, tapi kita tuh terbuka untuk semua market, seperti itu. Jadi misalnya mau tamunya ternyata bukan muslim gitu, kita tetap menerima karena buktinya kita aja udah terima market-market long stay itu dari Eropa, China, itu mereka nyaman stay di kita. Kenapa? Karena tenang, kata mereka, seperti itu. Kemudian yang kedua karena aksesnya juga ya. Kalau dilihat dari hotel-hotel lain kan mostly di tengah kota. Ya, kita di kota juga tapi lebih dekat aksesnya dari bandara. Itu yang menjadi salah satu nilai jual, seperti itu. Dan sepanjang yang saya tahu memang berbahasa yang arah-arah ke bandara. Iya, betul. Hotel besar yang arah bandara. Betul. Oke, senyaman sukanya apa nih selain seafood? Selanjutnya, Oh iya, kemana saja? saya suka banget sama makanan lokalnya di sini namanya sinonggi ya, bener nggak? Iya, itu saya coba enak banget. Kalau di Makassar ya, kita biasanya itu sejenis sama dengan kapurung. Iya, hampir sama, tesnya juga sama rasanya ya. Cuma beda kalau sinonggi dipisahkan, pisah sama kuahnya. Tapi itu enak banget. Kalau di Jakarta masih makan kapur? Jarang, soalnya rasanya beda. Jarang juga yang jual kali. Jarang juga yang jual. Dan itu kan kayaknya kalau bukan orang, misalnya penduduk lokal ya, yang benar-benar tahu, itu kayaknya rasanya beda. Sama kayak coto Makassar juga kan. Kalau rasanya kalau di Jakarta kurang, rasanya kurang gurih gitu. Tapi kalau di sini ya sama lah kayak rasanya di Makassar kayak gitu. Udah 15 hari ini udah putar-putar lah, udah hati-hati. Iya. Terus kira-kira Hotel Aziza atau Said Hotel Syariah ini dalam setahun kemarin penuhi target nggak? Kalau misalnya ya, karena kita baru kita sebenarnya gini, kita baru signing MOU itu bulan Maret kemarin. Jadi memang masanya ini adalah sampai insya Allah nanti bulan Mei itu baru kita relaunching. Secara official kita relaunching dengan brand yang baru seperti itu. Jadi memang kita baru masa pre-opening nih. Kalau melihat review dari targetnya ya, menurut informasi tim existing yang ada sekarang adalah memang secara target ada bulan-bulan tertentu yang tercapai. Tapi ada juga yang low season, misalnya kayak Januari sampai Maret karena agak low, biasanya itu agak low okupansinya, tingkat huniannya masih rendah seperti itu. Apalagi Ramadan pasti rendah. Kemarin tahun 2022 itu. Iya, pandemi ya. Oh bukan, pos pandemi 19 sampai 2020 itu kan pandemi. Iya. Banyak gara-gara corona, jangan kan mungkin aku rumah aja orang udah segan ya. Iya, benar. Jadi di 2022 kemarin targetnya tercapai. Secara yearly belum sebenarnya. Iya. Tapi ada bulan-bulan di bulan apa? Biasanya di semester kedua, di bulan Juni sampai dengan November itu biasanya okupansi rame. Iya, okupansinya tinggi seperti itu. Tingkat huniannya lumayan lah. Karena memang biasanya ya, kalau kita kan karena dari MICE itu banyak dari pemerintah. Nah, biasanya kalau rame dari pemerintah itu memang event-event nasional, khususnya dari pusat ya. Biasanya itu baru diagendakan di semester kedua. Iya, seperti itu.
Nah, potensinya Aziza ini lagi adalah karena kita punya 8 meeting room. Dan kami memiliki ballroom terbesar ya, dengan kapasitas bisa mencapai 1.800. Oh gitu. Iya, sampai dengan 3.000 kalau standing seperti itu. Bisa 3.000. Bisa. Nah, biasanya kalau wedding bisa mencapai sampai 3.000 malah karena standing kan, keluar masuk tamunya seperti itu. Nah, itu yang menjadi potensialnya banget seperti itu. Nah, alhamdulillahnya memang positif feedback dari para klien. Jadi selama saya 1 minggu, 2 minggu ini memang saya fokus ke kunjungan ke media-media. Tentu saja salah satu Kendari Info ya. Terus ini media pertama loh Kak yang aku kunjungin pas di Kendari. Kemudian setelah itu kita kunjungan ke korporat-korporat perusahaan-perusahaan, kantor-kantor pemerintah. Nah, ada beberapa hal dari khususnya korporat yang biasanya mereka sudah punya standar sendiri untuk hotel. Harus hotel brand, kemudian standar harganya sekian sampai sekian, seperti itu. Nah, begitu kita sampaikan Aziza akan dikelola sama Sahid dan akan rebranding di bulan Mei, mereka sangat antusias seperti itu. Jadi memang positif feedbacknya adalah, oh kalau gitu nanti bisa kerjasama sama Aziza karena sudah punya brand seperti itu. Jadi alhamdulillahnya disambut baik lah seperti itu. Tapi memang Hotel Aziza ini terkenal dengan brand syariahnya. Iya, nah Memang kalau ada kegiatan-kegiatan, teman-teman saya banyak yang meeting-meeting di situ. iya. Memang kalau soal tenang, saya akui banyak teman-teman. Iya. Saya tanya tuh, kenapa di Aziza terus ini pertemuan? Bagus itu kata-kata. Apalagi untuk ibu-ibu, kalau suaminya nginep di Aziza udah tenang lah hati itu. Iya. Gimana Aziza lagi so bosan sudah. Dia aku sini guys kenal. Oke, memang. Iya. Kalau kita sih seperti ini ya, kita juga paham di Kendari ini tuh banyak banget hotel-hotel yang sebenarnya bagus juga, sebenarnya punya brand ternama seperti itu. Nah, kalau kami adalah dari Sahid, kita tetap sesuai dengan market kita aja. Jadi kita tidak akan merebut market dari hotel-hotel lain juga sebenarnya, karena kita punya konsep sendiri, kita punya segmen sendiri seperti itu. Mungkin segmen yang bisa kita ambil selain dari meeting adalah kita lebih banyak ke kegiatan-kegiatan, misalnya kayak dari kita ingin bekerja sama dengan travel agent untuk umroh dan haji seperti itu ya. Kemudian dengan umroh haji manasik, kemudian market-market yang mau kita ambil misalnya kayak event-event kayak sunatan, hakikah, kemudian wedding mungkin yang secara islami atau secara konvensional juga bisa seperti itu. Nah, kemudian kayak tablik akbar, acara-acara ceramah dalam kapasitas besar seperti itu. Memang ya kita nggak mau ambil istilahnya yang nggak mau ngambil kuenya hotel lain juga sebenarnya. Jadi kita tetap dengan market kita sendiri sebegitu. Jadi karena memang kita nge-create market kita sendiri, misalnya kayak hijabers community seperti itu. Jadi pertemuan-pertemuannya seperti itu. Nah, kalau misalnya dari social event sendiri, kita tetap membuka misalnya kayak pernikahan, kemudian ada corporate gathering seperti itu. Kita tetap membuka market-market seperti itu karena itu memang sudah menjadi existing market kita seperti itu. Cuma nanti ada beberapa program-program baru yang akan kita luncurkan seperti itu, akan kita launching. Nah, terkait nih dengan Andin, saya panggil Ade ya. Andin ya. Iya, boleh. Nah, Andin nih katanya udah 6 tahun ya di pekerjaan. Iya, business development. Secara pribadi seneng nggak gitu dengan bisnis hotel? Iya. Itu dengan posisi badan yang pusat banget pergi ke daerah-daerah apa? Seneng nggak, nyaman nggak? Kalau itu pasti ya. Emang udah cita-citanya tuh kerja di bisnis perhotelan. Sebenarnya kalau ditanya cita-cita bukan ya. Tapi ya mungkin udah qadarullah ya. Maksudnya udah jalannya rezekinya di situ seperti itu. Dulu sebelumnya saya kerja sebenarnya di hotel benar-benar kerja di hotel seperti itu. Kemudian setelah itu hijrah pindah ke Jakarta. Nah, waktu itu saya masih belajar memang di business development. Jadi tugasnya adalah mengurusin project-project hotel. Nah, yang menariknya nih Kak,
kalau ngurusin project hotel itu adalah kita harus datang ke daerah-daerah baru. Nah, bagusnya adalah saya datang ke daerah itu dan itu baru pertama kali. Nah, excitingnya tuh di situ, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita harus berbaur kan dengan masyarakat-masyarakat lokal. Nah, menariknya di situ. Jadi pada saat kita mau buka hotel, biasanya kita akan tanya penduduk setempat, mereka antusias nggak kalau misalnya di situ nanti dibangun hotel. Jadi sebelum biasanya ya, kalau untuk hotel yang belum bangun, biasanya sebelum mereka bangun kita akan terjun ke hotel itu, namanya technical assistant. Jadi kita memberikan supporting itu mulai dari tanah sampai hotel itu dioperasikan seperti itu. Biasanya pada saat kita datang ke satu lokasi atau daerah yang baru, biasanya kita akan research. Jadi kita akan cek marketnya di area situ, kira-kira kalau daerah situ potensial nggak untuk dibangun sebuah hotel seperti itu. Atau biasa kita tanya nih masyarakat-masyarakat setempat, mereka welcome nggak atau mereka mau nggak kalau misalnya dibangun sebuah hotel. Kadang kan ada juga yang masyarakat yang menolak, tergantung juga sih sebenarnya dari hotelnya. Jadi ada ada riset dulu ya. Ada riset dulu sebelum hotel itu dibangun. Kalau untuk hotel yang belum jadi seperti itu. Jadi menariknya di situ. Kalau misalnya hotel, oh iya bagus, masyarakat setempat ternyata welcome. Nah biasanya kita sampaikan beberapa usulan juga ke owner seperti itu. Ini kalau mau bagus sebaiknya hotelnya dibangun dengan konsep seperti ini. Jadi menyesuaikan sih dengan kondisi pasar yang ada di daerah situ. Iya. Baik, Andin. Yes. Yes kakak. Jadi memang bisnis hotel ini sebetulnya bisnis yang unik ya sebetulnya. Iya unik. Karena kadang-kadang ada pro kontra. Ya. Soalnya ya seperti itu kalau masuk di kota yang memang mayoritas Islam, kadang suka ini. Tapi sebenarnya nih kalau anak-anak SMA ada kegiatan itu dapat diskon nggak? Ini titipannya. Oh, iya tentu saja. Kan kita juga membuka market ini kak, graduation. Iya. Sama yang mau kita garap. Ini sumpah ini pertanyaan titipan nih. Nanti kita mau buka market kayak gini kak, kita akan buka kayak sejenis outdoor activity. Nah itu sebenarnya buat marketnya itu milenial, anak sekolah, mahasiswa, yang dimana mereka tuh biasanya di akhir tahun ya mereka ada kegiatan kayak rekreasi gitu kan. Nah kita rencana mau bikin paket kayak team building seperti itu. Betul. Jadi mereka sembari staycation, kita berikan mereka paket edukatif untuk team building seperti itu. Jadi lebih ke outbound atau outdoor activity. Karena kita kan punya lahan lumayan luas banget kan di Aziza itu. Luasnya kalau nggak salah tuh sekitar 2-3 hektar. Memang besar sekali Aziza itu areanya. Masih besar ke berapa? Besar banget. Dan kita akan ada ya insya Allah di tahun depan mungkin sudah jadi tambahan 10 kamar lagi. Iya, sekarang tahap yang lagi dibangun sekarang adalah kita nambahin 10 kamar deluxe di mana view-nya itu langsung ke swimming pool. Nah, ini yang menarik nih buat anak-anak muda ya. Nanti kita akan ada dibangun rencananya semester kedua nih bulan insya Allah ya 6 bulan berjalan. Di semester kedua mungkin sudah jadi swimming poolnya. Jadi kita lagi bangun 2 swimming pool untuk pria dan wanita. Udah jadi saya bangun di rumah. Ke Aziza aja kan dekat ya. Iya itu lagi dibangun, estimasi sih penyelesaian 6 bulan. Seperti itu. Luasnya untuk bisa luas areanya. Pokoknya dia muat lah untuk misalnya dengan kapasitas kita kan 85 kamar. Ya bisa dibilang 30%-nya itu bisa muat di situ seperti itu. Nah justru nanti kalau ininya sudah jadi ya, swimming poolnya sudah jadi, kita pastinya akan menawarkan kayak outdoor event. Jadi kalau kayak social event yang maunya outdoor, nah bisa di situ. Sebenarnya kita ada satu outlet. Namanya Selasar Teras, itu lokasinya di lantai 2 Aziza. Nah itu sebenarnya bagus banget kalau misalnya mau foto prawedding atau misalnya ada acara intimate gathering. Selasar Teras ada di lantai 2. Iya, itu outdoor. Jadi dia kayak semacam jembatan kaca. Nah itu keren banget kalau mau foto di situ. Jadi instagramable banget sebenarnya. Gitu. Sampai ada mau prawedding kedua. Oke, boleh. Kalau timnya Kendari Info boleh kabarin aja. Biasanya kita harga spesial kan dengan exposure. Dengan adanya hotel Syariah ini
kita aman-aman, perasaan aman-aman. Iya, apalagi ibu Kalau kan bapak-bapak lagi ada pertemuan atau meeting di sana, kita aman. aman. Boleh nelpon situ, minta kartu nikahnya atau buku nikahnya. Oke, Diandin, nanti episode berikutnya kita ketemu lagi. Boleh. Ini ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan sama masyarakat Kota Kendari terkait keberadaan atau persiapan launching Relaunching, ya. Said Aziza Syariah Hotel and Convention dari sini. Oke, selamat siang masyarakat Kendari. Kami sangat berterima kasih sekali karena yang pertama-tama adalah Sahid Hotels and Resort bisa disambut dengan hangat di Kota Kendari ini. Nah, yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat bahwa dengan hadirnya Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari, kami memberikan peluang kepada seluruh market untuk bisa mengunjungi hotel kami seperti itu. Nah, kalau misalnya dulu dipikirnya Sahid Azizah ini hotel yang kaku, sebenarnya kita di sini bukan kaku ya, tapi kita lebih kepada memberikan kenyamanan bagi para tamu-tamu kita seperti itu. Jadi kami terbuka untuk semua market. Misalnya khusus untuk pasangan tentu saja ini sangat aman ya untuk menginap. Kemudian untuk milenial kita ada beberapa program-program menarik yang bisa dilakukan di hotel kami seperti itu. Kemudian dalam beberapa bulan mendatang kami akan melaunching juga foto spot yang ada di Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention. Jadi teman-teman yang suka foto-foto, tunggu aja nanti informasi menariknya kita akan sampaikan. Seperti itu.